Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, kembali lagi di KL Podcast P2M jurusan Kesehatan Lingkungan. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi bersama kita di acara KL Podcast episode 17. Kali ini bersama saya, Putri Alia Adriana, selaku pembawa acara pada KL Podcast episode kali ini. Nah, kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang banyak. Salah satunya adalah nikel. Dan nikel sekarang ini sedang naik daun karena merupakan salah satu sumber bahan bakar bagi kendaraan listrik serta berbagai industri teknologi lainnya. Tapi di balik potensi ekonominya, ternyata ada juga nih masalah lingkungan yang muncul, salah satunya terkait dengan kualitas air di sekitar wilayah pertambangan. Nah, karena itu di KL Podcast episode kali ini, kami dari P2M jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 akan membahas mengenai masalah pencemaran air yang ditimbulkan oleh pertambangan nikel. Yang akan ditemani oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Ibu Zulfia Maharani STMSI, yang merupakan salah satu dosen pengajar di jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Selamat sore Ibu. Sore. Mungkin boleh disapa dulu penonton-penonton KL Podcastnya. Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini sedang menjalani kesibukan apa aja nih? Kesibukannya sebagai dosen, sebagai tenaga pengajar, bukan pengajar ya, fasilitator pada pelatihan tenaga sanitasi lingkungan, ya, sanitasi lingkungan rumah sakit. Kemudian di organisasi Hakli juga ya, kemudian juga di organisasi asosiasi institusi perguruan tinggi sanitasi Indonesia kemarin dalam rangka persiapan UKOM juga. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vivi karena telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber KL Podcast pada episode kali ini. Baik, karena pada KL Podcast kali ini kita akan membahas mengenai masalah pencemaran air yang ditimbulkan oleh pertambangan nikel, dan dari beberapa berita yang telah saya baca, diberitakan pada 2 sungai di Teluk Weda, Halmahera Tengah, terdapat sungai yang tercemar akibat aktivitas tambang nikel di hulu, sehingga air sungai yang dulunya jernih kini berubah menjadi keruh kecoklatan akibat adanya sedimentasi lumpur dan partikel nikel, dan bahkan kandungan logam beratnya juga meningkat yang membuat masyarakat kini kesulitan mendapat air bersih. Nah, menurut Ibu sendiri, dalam konteks tambang nikel ini, apakah benar terdapat potensi kontaminasi merkuri ke sumber air di sekitar area tambang, dan jika iya, bagaimana proses kontaminasi tersebut bisa terjadi? Boleh dijelaskan, Ibu? Oke, terima kasih. Ini menarik sekali ya, pembahasan kali ini tentang kasus pertambangan nikel. Ya, mungkin kita nggak berbicara dari pencemaran merkuri dulu ya, tapi kita berbicara dari bagaimana pertambangan nikel itu seharusnya gitu ya. Kenapa bisa timbul masalah pencemaran gitu ya, pencemaran dari sisi tidak hanya pencemaran terhadap air ya atau air sungai ya, tapi bisa juga berdampak pada pencemaran lainnya ya. Seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini memang marak ya, karena kenapa? Indonesia memiliki proyek strategis nasional ya. Salah satunya adalah memproduksi ya, bukan memproduksi, jadi memproduksi bahan untuk mobil listrik ya. Salah satunya adalah baterai dengan kandungan nikel ya, dari nikel. Nah, tentunya kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang kaya ya, kaya akan hasil bumi, hasil pertambangan ya. Tapi kekayaan itu kalau tidak dikendalikan ya, kalau misalnya dikeruk terus-menerus gitu ya, tanpa
kita memperhatikan aspek lingkungan, tentu dampaknya akan menjadi besar, terutama dampak bagi tidak hanya bagi lingkungan, tapi juga bagi kesehatan masyarakat. Itu, ya. Pertambangan nikel itu kan dimulai dari apa sih? Nikel itu kan dibuka, dimulai dari dia ingin mengambil kekayaan seperti kita kalau mau ngambil emas gitu ya, kan dilakukan penggalian, pembukaan lahan dahulu dari yang tadinya hutan gitu ya, hutan kemudian kan kalau kita mau menggali atau mengambil ya suatu bahan dari dalam perut bumi itu kan biasanya ada penelitian dulu gitu ya, dicek dulu ini mengandung apa nih. Nah, kalau di daerah itu memang ternyata dia diduga memang berdasarkan hasil pemeriksaan memang penghasil nikel yang terbanyak, ya otomatis itu menjadi sasaran kan ya. Nah, tapi tentunya kalau kita ingin memanfaatkan hasil bumi ya, memanfaatkan pertambangan yang ada di alam Indonesia ini, tentunya kan banyak hal yang harus dilakukan selain perizinan, kemudian dokumen-dokumen lingkungan yang harus dilengkapi mulai dari ANDAL, kemudian AMDAL-nya itu sendiri ya. Nah, tapi itu juga tidak cukup gitu ya. Nah, pertama dari membuka lahan. Membuka lahan berarti kita lihat ya, tidak hanya terjadi di Halmahera, kasus yang di Raja Ampat yang juga baru-baru ini juga terjadi ya, di mana padahal di situ merupakan di wilayah tersebut banyak biota ya, banyak hewan-hewan tidak hanya hewan, tanaman-tanaman yang memang dilestarikan itu banyak di sana gitu. Nah, ketika wilayah tersebut yang tadinya untuk sebagai wilayah yang menjaga daya dukung lingkungan kemudian terabaikan, dipakai untuk tadi pembukaan lahan untuk pertambangan ya, terutama nikel ya, akhirnya tadi apa? Hilang. Nah, kalau hutannya hilang berarti vegetasinya hilang ya, berarti apalagi yang hilang? Apa? Ada vegetasi, ada hewan-hewan juga yang ada di sana hilang, burung, hewan-hewan yang ada di sungai, mungkin di danau, di laut juga akan punah gitu ya, akan hilang gitu ya, atau bermigrasi ya, atau mungkin tercemar ya, bisa jadi gitu ya. Dari awal ketika membuka berarti hilang tuh, punah ya. Kehidupan di sana ekosistemnya menjadi terganggu ya, ekosistemnya menjadi terganggu. Ya, itu awal mulainya tuh ketika pembukaan lahan saja sudah menjadi ada permasalahan. Kemudian ketika ada kegiatan pembangunan untuk proses kegiatan pertambangan itu sendiri, ada penggalian, kemudian ada pemrosesan dari ketika menggalian bahan baku, kemudian diproses untuk menghasilkan nikel, kemudian dijadikan sebagai bentuk, misalnya bentuk yang lain, baterai atau apa gitu ya. Nah, tentu itu juga ada dampak-dampak lain yang timbul gitu. Nah, tentunya hal ini pemerintah tidak hanya mengejar dari sisi sebagai realisasi dari proyek strategis ya, tapi juga melihat lagi, harus meninjau kembali bagaimana lingkungan kegiatan pertambangan ini berdampak bagi lingkungan gitu. Baik Ibu, kemudian bagaimana kontak merkuri dari tambang tersebut ke dalam tubuh manusia? Apakah terjadi secara langsung atau terdapat perantara lainnya? Tadi saya jelaskan ya bahwa kita tidak berbicara merkuri dahulu. Berarti saya harus menjelaskan lagi selanjutnya adalah bahwa ketika proses itu terjadi biasanya banyak ada proses menghasilkan bahan-bahan yang cukup berbahaya ya,
logam-logam berat seperti kalau kita menambang nikel berbeda dengan menambang emas ya. Kalau menambang emas ada yang juga menggunakan merkuri sehingga pasti menghasilkan merkuri gitu ya. Nah, ketika menambang nikel ya, mungkin ada yang selain nikel sebagai nanti pencemar juga ya. Ada arsenik ya, ada kadmium gitu ya, itu. Nah, sementara merkuri ini bukan dari kegiatan pertambangan nikelnya sendiri secara murni, tapi dari hasil kegiatan bisa jadi mungkin dalam pemrosesan menjadi nikelnya itu sendiri ya kan kayak emas jadi emas murni gitu ya. Ketika diproses itu menggunakan pemanasan dengan batu bara. Nah, proses pemanasan dengan batu bara ini seperti halnya ketika ada kegiatan pembangkit listrik tenaga uap, itu kan ada yang menggunakan batu bara ya. Menggunakan batu bara itu efek sampingnya adalah dampak sampingnya adalah itu juga bisa menghasilkan merkuri ya. Gas-gas merkuri yang kemudian keluar ya ke udara, kemudian ketika hujan dia akan turun ya gas itu, merkuri itu kemudian akan lepas ke dalam air permukaan, ke sungai, ke laut, ke danau, bahkan mungkin bisa meresap ke dalam tanah. Jadi seperti itu. Jadi kalau dilihat dari ketika pertambangannya itu memang belum terlihat. Tapi ketika dari prosesnya itu baru terlihat bila memang menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya seperti itu. Jadi kalau yang merkurinya itu sendiri ya itu tadi pelepasannya bisa dari tadi udara kemudian ke air permukaan kemudian nanti bisa juga meresap ke tanah. Baik, dalam konteks bahaya merkuri tersebut untuk manusia, seberapa besar resiko yang diterima oleh penderitanya dan apa saja contoh penyakit yang dapat diderita, Ibu? Ya, kalau kita ingat kasus Perang Dunia keberapa tuh? Ada yang ingat nggak kasus Minamata Perang Dunia keberapa? Ayo, Perang Dunia keberapa? Ya, Perang Dunia kedua ya. Nah, itu kasus terjadinya kasus pencemaran merkuri ya di Minamata itu ya itu menyebabkan kecacatan bagi manusia ya. Jadi memang bahkan sekarang bukan sekarang ya sudah beberapa puluh tahun ya itu juga sudah tidak boleh dipergunakan merkuri ya sudah sekitar 10 tahunan kalau tidak salah itu alat-alat kedokteran ya juga tidak diperkenankan menggunakan alat yang mengandung merkuri seperti apa contohnya yang mengandung merkuri alat ukur lah kalau di tempat kalian di kampus kalian nih alat ukur yang menggunakan merkuri masih ada nggak? Oh di rumah ada nggak? Apa? Contohnya alat ukur, contohnya termometer. Termometer, kemudian atau tensimeter itu dulu masih banyak yang menggunakan produk-produk yang mengandung merkuri, ya. Nah itu sebenarnya tidak diperkenankan. Juga termasuk merkuri itu sebagai bahan untuk kosmetika, ya. Ada dulu ya masih yang menggunakan merkuri, kemudian untuk menambal gigi, ya. Itu untuk menambal gigi itu ada dulu masih menggunakan merkuri. Nah, setelah merkuri itu memang tidak diperbolehkan itu sudah banyak alat-alat kesehatan yang diganti dengan model digital ya, alat ukurnya ya, tensimeter ya, itu termometer dengan digital. Nah, kalian sendiri juga kan sudah menggunakan alat ukur yang secara digital ya, gitu. Jadi karena memang merkuri itu sendiri bila masuk ke dalam tubuh ya, merkuri itu masuk ke dalam tubuh bisa secara langsung ketika kalau kita tadi menambal gigi dengan
bahan yang mengandung merkuri. Itu kan secara langsung ya bisa masuk ke dalam tubuh. Atau secara tidak langsung ketika merkuri itu tadi jatuh di atas permukaan air ya, di air permukaan seperti danau, laut, sungai, kemudian airnya digunakan untuk konsumsi ya, atau untuk hygiene dan sanitasi, itu bisa terkontaminasi atau bisa masuk melalui masuk ke dalam mulut ya. Apa istilahnya kalau di dalam ADKL apa? Ingesti ya, masuk ke dalam mulut ingesti gitu ya, kemudian tertelan, kemudian nanti terakumulasi di dalam tubuh. Nah, ada yang sifatnya ketika merkuri itu dalam konsentrasi yang tinggi itu bisa langsung dirasakan seperti sakit kepala gitu ya, atau gangguan lain gitu ya. Nah, ada juga yang sedikit tapi dia terakumulasi karena dikonsumsi secara terus-menerus, misalnya tadi mengkonsumsi air yang mengandung merkuri ya, di mana tadi masyarakat di sekitar pertambangan misalnya ya, ketika biasanya mereka karena airnya bersih gitu ya, air sungainya bersih, kemudian atau air tanahnya memang bagus ya, ketika sudah tercemar oleh merkuri, otomatis kan itu memang menjadi konsumsi dan itu akan masuk ke dalam tubuh merkuri itu. Nah, kemudian dia akan terakumulasi karena dipakai secara terus-menerus. Nah, kalau sudah terakumulasi tentunya akan menimbulkan penyakit yang ada yang bersifat kronis. Kronis itu istilahnya penyakit yang menahun ya. Contohnya contohnya misalnya ginjal ya, atau penyakit fibrosis, penebalan pada paru-paru bisa jadi itu juga akibat nikel, akibat logam-logam berat ya. Terus kemudian bisa juga penyakit gangguan pencernaan juga bisa terjadi, atau penyakit yang terkait dengan kalau jantung tuh istilah penyakit apa? Penyakit apa? Pembuluh darah ya, mengalami gangguan dalam pembuluh darahnya ya, yang juga bisa mengakibatkan kegagalan jantung seperti itu, atau juga sistem saraf bahkan yang lebih dahsyat lagi bisa menimbulkan kematian ya, atau yang lebih ini lagi fatal juga selain kematian juga kecacatan atau perubahan gen genetika ya. Jadi bisa wajahnya entah bagaimana rupanya gitu ya, atau ada ketika lahir ya, bayi lahir itu ada yang kurang bagian anggota tubuhnya gitu ya, itu bisa terjadi. Jadi itu yang menyebabkan bahwa merkuri ini memang hal yang sangat tidak diperbolehkan, dilarang, istilahnya memang dilarang seperti itu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, melihat dan meninjau dari adanya kasus serta dampak kepada masyarakat melalui paparan logam hasil penambangan nikel di Halmahera, menurut Ibu sendiri, apakah sistem pertambangan tersebut sudah dapat dikatakan aman dan menerapkan good mining practice, Ibu? Kalau aman dan tidak amannya itu tentu kan harus ada evaluasi ya. Ada monitoring, ada evaluasinya ya. Nah, ini sudah sampai banyak penelitian yang sudah dilakukan di wilayah tersebut ya, khususnya di Halmahera ya, Maluku Utara dan Maluku Barat juga ya. Itu banyak dilakukan penelitian di wilayah tersebut ya, baik oleh perguruan tinggi di Maluku, Universitas Tadulako ya, kalau nggak salah ya, itu. Nah, memang hasil penelitian itu menunjukkan adanya pencemaran, ya, baik pencemaran di laut, baik pencemaran di sungainya, ya, baik pencemaran di air tanahnya maupun pencemaran udaranya juga dari debunya juga itu menimbulkan pencemaran. Ya, itu memang udah ada hasil penelitiannya. Nah,
eh, saya sendiri belum mendapat info terkait dengan kewajiban bagi perusahaan-perusahaan yang ada di, kalau nggak salah ada puluhan perusahaan ya di daerah sekitar situ ya, melaporkan ini. Kalau di AMDAL itu kan ada kewajiban ya bagi si pelaku pelaksana kegiatan itu membuat laporan tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan ya. Pengelolaan, kalau istilahnya dia punya, setelah punya AMDAL dia punya rencana pengelolaan lingkungan atau RKL atau rencana pemantauan lingkungan RPL. Nah, di situ tuh ada tuh kewajiban mereka tuh, wajib mengelola, wajib memantau. Nah, nanti dilaporkan gitu ya, ada frekuensi pelaporannya. Nah, tapi menurut saya itu tidak cukup ya kalau terkait dengan hanya pemantauan dan pengelolaan, tapi juga harus ada upaya manajemen risiko seharusnya gitu ya. Jadi memanage risiko yang muncul ya, yang ada ya, mulai dari identifikasi, mereka melakukan identifikasi risiko, kemudian analisis risiko ya, kemudian nanti mereka melakukan mitigasi risiko ya. Jadi hal-hal yang dalam proses pertambangan nikel, mulai dari pertambangannya sendiri ya sampai dia jadikan produk gitu ya, itu kan ada masing-masing ada prosesnya. Nah, setiap tahapan proses itu harus diidentifikasi risikonya, apa yang timbul ya. Mulai dari tadi membuka lahan. Ketika membuka lahan ya, membuka lahan berarti kan ada hutan yang dibabat habis ya, ada vegetasi yang hilang. Ini mereka mau pindahkan kemana nih gitu ya. Bagaimana memitigasi risikonya ketika melakukan pertambangan ya, dia ketika diambil nikelnya, kemudian ada apa galian tanah, mungkin dengan istilahnya apa namanya, kalau limbah pertambangan apa namanya istilahnya, tailing ya, tailing. Nah, dari tailing itu nanti dilihat tailing ini mau dibuang kemana. Nah, ketika proses pengangkutan, pemindahan itu juga terjadi tuh potensi pencemaran ke lingkungan. Jadi yang penting adalah bahwa setiap perusahaan ya yang ada di lokasi tersebut dia harus melakukan manajemen risiko dan mempunyai program mitigasi risiko seperti itu. Baik, selanjutnya dari beberapa penjelasan mengenai bahaya dan resiko dari merkuri, apa aja sih Bu solusi dari permasalahan tersebut? Solusi. Ya. Tadi kan udah dijelaskan solusinya ya, tentunya yang pertama adalah juga ke ini aspek hukum ya. Nah, dari sisi aspek hukum adanya penegakan hukum istilahnya, penegakan hukum bagi pelaku yang memang diduga, dan bukan diduga ya, kalau memang itu ternyata benar menyebabkan masalah kerusakan lingkungan dan juga menyebabkan masalah kesehatan masyarakat, tentunya ini harus ditindak tegas ya, dan perlu dikaji kembali ya, perlu dikaji kembali perlu dikaji kembali kegiatan tersebut ya, kegiatan tersebut ya, dan tentunya tadi si perusahaan tersebut harus melakukan manajemen risiko ya, tadi yang saya sampaikan, melakukan identifikasi risiko, melakukan analisis risiko, kemudian mereka mengevaluasi risiko tersebut gitu ya. Jadi nanti dilihat masing-masing setiap tadi dalam setiap proses dalam pertambangan nikel itu ya, itu diidentifikasi dan dilihat seberapa besar dampaknya ya, dampaknya bagi
sebaran dampak itu tidak hanya bagi lingkungan, tapi juga bagi pengaruhnya, seberapa besar pengaruhnya kepada masyarakat. Ya, pada masyarakat itu juga dilihat dari jumlah manusia yang terkena dampak, jumlah vegetasi yang terkena dampak, jumlah selain vegetasi, hewan-hewan ya yang terkena dampak itu juga perlu dilihat ya. Dan itu tentunya memerlukan kerjasama di lintas sektor ya, tidak hanya lintas sektor yang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya ya, SDM ya, tapi juga sektor lain ya, kementerian lain ya, lingkungan hidup, tidak hanya juga lingkungan hidup ya, tapi juga sektor kesehatan itu juga penting ya. Jadi dari sektor kesehatan juga perlu turun tangan untuk memantau dampak kesehatannya itu terhadap masyarakat ya. Dampak terhadap kesehatan masyarakat itu sampai sejauh mana ya dampaknya, seperti itu ya. Kemudian juga selain dari penegakan hukum itu sendiri, sektor penegakan hukum yang kalau saya lihat memang di Indonesia ini masih agak lemah ya untuk penegakan hukum, di mana ya memang ada proses ya, ada proses misalnya diberi sanksi, peringatan pertama, kedua, ketiga gitu ya. Kalau memang tidak diperhatikan ya tentu harus ada istilahnya penutupan gitu ya, penutupan atau pemberhentian pertambangan, kegiatan pertambangan tersebut gitu. Jadi solusinya saya rasa seperti itu, yang paling penting adalah penegakan hukum dan evaluasi dari kegiatan itu memang harus dilakukan. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menyimpulkan bahwa pertambangan nikel memang membawa manfaat ekonomi yang besar bagi Indonesia, khususnya sebagai bahan baku industri baterai kendaraan listrik. Namun di sisi lain juga aktivitas ini berpotensi menimbulkan masalah pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air di sekitar wilayah tambang. Salah satu resiko seriusnya adalah kontaminasi merkuri yang bisa mencemari sungai, masuk ke rantai makanan dan berdampak buruk pada kesehatan manusia, seperti gangguan saraf atau masalah perkembangan pada anak. Nah, karena itu pengolahan limbah tambang yang baik, pemantauan kualitas air secara rutin, edukasi masyarakat serta penegakan hukum menjadi kunci penting agar manfaat ekonomi tambang nikel tidak mengorbankan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Nah, tidak terasa nih teman-teman, kita sudah berada di penghujung KL Podcast kali ini. Mungkin kita akhiri KL Podcast kali ini dan semoga teman-teman bisa mendapat manfaat serta ilmu-ilmu baru dari KL Podcast pada episode kali ini. Saya Putri Alia Adriana, pamit undur diri, sampai bertemu di KL Podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semakin maju ya KL Podcast-nya.